Apa dan milik siapa syahadat abal-abal? Saya Pendeta Tan Honai dari I-Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Anda tahu istilah abal-abal? Itu istilah yang sudah pada dimengerti sih. Versi palsu, versi imitasi, artifisial, abal-abal, versi KW. Lupa, syahadat ada abal-abal, Pak. Itu untuk istilah syahadat yang berlawanan atau bertentangan dengan syahadatnya Kristen Alkitabiah. Sekarang ini di seluruh jagat raya ada 4.300 agama keyakinan. Ya. Semua mengklaim kami punya syahadat, kami punya pengakuan iman, kami punya kredo, kami punya creed, sesuatu yang sangat mendasar yang kami imani, itulah syahadat. Jadi hal yang sangat mendasar, merasuk di dalam hati keimanan kami, itulah syahadat atau pengakuan iman. Bahasa Inggrisnya creed, bahasa Latinnya credo. Syahadat yang benar itu mana? Ya, syahadat yang benar yang asli ya toh, syahadat Kristen ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi setiap membaca ayat-ayat ini ya, itu satu rangkaian ya. 1 Korintus 8 ayat 6, Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 27. Itu satu pemahaman. 1 Korintus 8 ayat 6. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan dan Allah itu namanya Yesus Kristus. Harus cocok dengan Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat Yesus Kristus. Harus cocok dengan Roma 16 ayat 27. Satu-satunya Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, baru itu cocok kan? Syahadat yang asli itu adalah Tuhan Allah itu esa. Allahu ahad ya. Satu-satunya kan esa maksudnya ya. Itu Yesus Kristus. Nah, syahadat abal-abal yang bertentangan dengan itu ada 5 hal ya. 1 ya, syahadat yang tidak untuk Tuhan Allah. Ya, syahadat itu hanya untuk Tuhan Allah. Syahadat abal-abal itu yang bukan untuk Tuhan Allah. Bahkan dia sebut-sebut gitu. Nama rasul, nama nabi, namanya syahadat itu untuk Tuhan Allah. Ya, itu berarti kalau ada sebut-sebut nabi segala berarti abal-abal. Yang kedua, ya, Tuhan Allahnya mutlak harus punya nama. Jadi kami percaya ya tidak ada Allah selain Tuhan, kami harus pakai nama. Isa al-Masih, Yesus Kristus. Kamu bersyahadat tapi Allahmu nggak punya nama. Karena Allahmu nggak punya nama, kamu comot-comot orang yang punya nama ya, misalnya nabi, misalnya rasul. Jadi kalau kamu bersyahadat kepada Tuhan dan Allah, nggak taunya Tuhan dan Allahmu tidak punya nama, berarti abal-abal. Yang ketiga, ya harus Allah yang roh, ya, roh dan esa. 1, tidak boleh kalau syahadat kok kami bersyahadat kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3 yang 1 ketiganya esa, ya nggak boleh. Kami bersyahadat kepada Allah yang yahid. Yahid itu kan jamak, ya. Itu abal-abal itu, ya. Kemudian selanjutnya dia harus diikuti dengan tindakan iman. Habis syahadat harus diikuti dengan tindakan iman. Apa itu? Dibaptis. Markus 16 ayat 16. Setelah engkau percaya, ya, bersyahadat dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus, diikuti tindakan iman. Apa? Dibaptis. Lalu nanti kerjakan keselamatan, jangan lakukan dosa maut dan seterusnya. Jadi clear, syahadat abal-abal, yaitu apa dan milik siapa Anda sekarang tahu? Yaitu Yahudi palsu jemaah iblis juga bersyahadat abal-abal, yaitu
Shema Yisrael Adone Elohim Minu Adone Yahid itu abal-abal itu. Kemudian syahadatnya Tritunggal semua abal-abal, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ketiganya yang esa, itu abal-abal semua itu, ya. Juga keyakinan-keyakinan lain di luar kekristenan yang tidak pernah bisa menyebutkan siapa nama Allah. Ya, dan Allah itu tidak pernah roh. Mereka selalu mengatakan pribadi, zat, hakikat, entitas. Ya, syahadatnya abal-abal. Ya. Ya, seperti itu. Penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah yang benar dan hidup yang kekal, namanya Yesus Kristus. Sembahlah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dialah Allah yang Alfa Omega, namanya Yesus Kristus. Jadi syahadat yang benar itu harus beriman hanya kepada satu-satunya Tuhan Allah Yesus Kristus. Syahadat ya tidak boleh sebut nama-nama orang, nabi, dan seterusnya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.